Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan, salah satu perusahaan jasa yang kami analisis yaitu PT Garuda Indonesia. Dan beranggotakan yaitu Garnetia Novalam, Ayu Amelia, Rizky Aryani, dan saya sendiri Nia Agustin. Yang pertama itu akan menjelaskan sejarah PT Garuda Indonesia. Pada tanggal 25 Desember 1949, wakil dari KLM yang yaitu Dr. Konji Neber yang juga teman dari Presiden Soekarno menghadap dan melapor kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bahwa KLM Interinsular Beverage akan diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan hasil konferensi meja bundar atau disingkat KMB dan meminta kepada dia memberi nama bagi perusahaan tersebut. Karena pesawat yang akan membawa dari Yogyakarta ke Jakarta nanti akan dicat sesuai nama itu. Menanggapi hal tersebut, Presiden Soekarno menjawab pertanyaan tersebut dengan mengutip dari sebuah sajak Gubaha Pujana terkenal Raden Mas Noto Suroto di zaman kolonial yang berisi Ikben Garuda Vishnu Vogel di Jin Vigels Utslad Hok Boven U atau artinya dalam bahasa Indonesia, aku adalah Garuda burung milik Wisnu yang membentangkan sayapnya menjulang tinggi di atas kepulauanmu. Next. Maka pada tanggal 28 Desember 1949, penerbangan bersejarah menggunakan pesawat DC-3 dengan registrasi RI 001 milik KLM Interinsular terbang membawa Presiden Soekarno dari Yogyakarta ke Jakarta untuk menghadiri upacara pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dengan nama Garuda Indonesian Airways atau disingkat GIA yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada perusahaan penerbangan pertama ini. Sejak saat itu Garuda Indonesian Airways atau disingkat GIA terus berkembang hingga dikenal sekarang sebagai Garuda Indonesia. Setahun kemudian di tahun 1950, Garuda Indonesia menjadi perusahaan negara pada periode tersebut. Garuda Indonesia mengoperasikan armada dengan jumlah pesawat sebanyak 38 buah yang terdiri dari 22 DC-3, 8 Katarina kapal terbang, dan 8 Convair 240. Armada Garuda Indonesia terus bertambah dan akhirnya berhasil melaksanakan penerbangan pertama kali ke Mekah membawa jemaah haji dari Indonesia pada tahun 1956. Tahun 1965, penerbangan pertama kali ke negara-negara di Eropa dilakukan dengan Amsterdam sebagai tujuan terakhir. Next. Selanjutnya adalah visi dan misi PT Garuda Indonesia. Visi PT Garuda Indonesia yaitu to become a sustainable aviation group by connecting Indonesia and beyond while delivering Indonesian hospitality. Artinya, untuk menjadi grup penerbangan yang berkelanjutan dengan menghubungkan Indonesia dan sekitarnya sambil memberikan keramat tamahan Indonesia. Sementara misi PT Garuda Indonesia yaitu strengthening business fundamental through strong revenue growth, cost leadership, implementation, organization effectiveness, and group synergy reinforcement while focusing on high standard of safety customer-oriented service delivering by professional and passionate employees.
Artinya memperkuat fundamental bisnis melalui pertumbuhan pendapatan yang kuat, penerapan kepemimpinan biaya efektivitas organisasi, dan penguatan sinergi kelompok sambil berfokus pada standar keselamatan yang tinggi dan layanan berorientasi pelanggan yang diberikan oleh karyawan yang profesional dan bersemangat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada service quality PT Garuda Indonesia. Konsep layanannya, keramah-tamahan Indonesia diaplikasikan dalam ikon yang memanjakan panca indera. Garuda Indonesia Experience adalah konsep layanan baru yang menyajikan aspek-aspek terbaik dari Indonesia kepada para penumpang, mulai dari saat reservasi penerbangan hingga tiba di bandara tujuan. Para penumpang akan dimanjakan oleh pelayanan yang tulus dan bersahabat yang menjadi ciri khas keramah-tamahan Indonesia, diwakili oleh salam Garuda Indonesia dari para awak kabin. Dengan pengenalan konsep Garuda Indonesia Experience, Garuda Indonesia menciptakan ciri khas yang membanggakan sekaligus meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Konsep Garuda Indonesia Experience didasarkan pada panca indera atau 5 sense, yaitu sight, sound, scan, taste, and touch, yang mencakup 24 customer touch point mulai dari pelayanan pre-journey, pre-flight, in-flight, post-flight, dan post-journey. Next. Sejak pertama diluncurkan pada 2009, Garuda Indonesia Experience mengandalkan keramah-tamahan Indonesia. Ini sejalan dengan visi Garuda Indonesia, yaitu perusahaan penerbangan yang handal menawarkan layanan berkualitas tinggi bagi masyarakat dunia dengan menggunakan keramahan Indonesia. Garuda Indonesia mengemban misi khusus sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia. Konsep keramah-tamahan Indonesia ini diterjemahkan dalam ikon-ikon yang mengandalkan panca indera, yang antara lain ini tercermin dari penggunaan bahan dan ornamen khas Indonesia untuk interior pesawat, aroma wewangian bunga khas Indonesia, musik khas Indonesia, serta cita rasa makanan dan minuman khas Indonesia. Pada 2009, perusahaan melakukan program peremajaan untuk armada lama Boeing 747 hingga 400 dan Airbus 330 hingga 300 dengan mengganti interior pesawat dan menambah fasilitas audio and video on demand. Langkah yang sesuai dengan konsep layanan Garuda Indonesia Experience. Lalu di samping melibatkan panca indera, konsep Garuda Indonesia ini juga harus memiliki nilai-nilai dasar sebagai yang pertama, tepat waktu dan aman tentang produk, cepat dan tepat tentang proses, bersih dan nyaman tentang bangunan, serta andal, profesional, kompeten, dan siap membantu tentang staf. Konsep ini diterima dengan baik oleh pelanggan Garuda Indonesia. Next. Selanjutnya ada Customer Loyalty PT Garuda Indonesia. Di sini ada beberapa program Garuda Miles yang bisa meningkatkan customer loyalty. Yang pertama, di sini ada program pembenahan Garuda Miles Co-Privilege dan Kartu Platinum Special Edisi HUT GA yang ke-73. Yang kedua, program antisipasi dampak pandemi COVID-19 kepada anggota Garuda Miles. Yang pertama ada perpanjangan tingkat keanggotaan platinum hingga 12 bulan dengan tantangan kepada member untuk melakukan penerbangan atau transaksi non-air. Lalu yang kedua, program diskon perpanjangan masa berlaku miles. Yang selanjutnya, programnya itu ada pengembangan fitur transfer miles untuk mendorong pembakaran miles dan menambah pendapatan tambahan berupa biaya transfer.
Lalu ada program kerjasama kemitraan non-udara dengan beberapa partner yang ada di bawah ini. Selanjutnya, kampanye Garuda Miles pada setiap program taktis GA kayak promo Februari, liburan aman nyaman, pekan Garuda, school day, dan lain sebagainya. Boleh di next. Selanjutnya, yang keenam di sini ada pengembangan produk penebusan non-udara, seperti program donasi miles dengan kitabisa.com, keberlanjutan program dengan jejakin berupa carbon offset dengan penukaran miles menjadi pohon mangrove, ada penukaran merchandise Disney, penukaran voucher Garuda Shop dan voucher optik Melawai, penukaran ke merchant restoran dengan Coop, lalu penebusan untuk mengalami Fins Bali, lalu yang selanjutnya ada penukaran mitra ke hotel. Yang ketujuh, Garuda Miles menerima 210 penghargaan dari Freddie Awards 2022 sebagai program loyalitas pendatang baru terbaik di dunia untuk kawasan Asia, Timur Tengah, dan Oceania. Lalu yang ke-8, program pengalaman anggota Garuda Miles. Nah, dari yang saya sebutkan tadi itu adalah beberapa cara Garuda Indonesia untuk meningkatkan customer loyalty-nya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya di sini ada produk-produk yang layanan yang ditawarkan oleh PT Garuda Indonesia antara lain yaitu salah satunya e-payment. Nah, e-payment ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh PT Garuda untuk melakukan pembelian atau pembayaran melalui fasilitas teknologi atau yang biasa disebut secara online. Nah, biasanya fasilitas online payment ini bisa melalui kartu kredit, ATM, atau termasuk phone banking. Dan selanjutnya untuk produk layanan yang ditawarkan juga ada Easy Check-in. Nah, salah satunya Easy Check-in ini juga merupakan layanan yang disediakan oleh Garuda untuk melakukan check-in sebelum keberangkatannya lewat call center. Bisa dilakukan dari 24 jam hingga 4 jam sebelum jadwal keberangkatan. Dan selanjutnya itu ada produk yang ditawarkan juga yaitu Go Product. Go Product ini berbentuk layanan berupa kargo dan untuk Go Product itu sendiri ada berbagai pilihan layanan, antaranya itu ada Go Priority, Go Select, Go Express, dan Go Link. Dan selanjutnya ada Garuda Indonesia Frequent Flyer. Nah, ini merupakan layanan untuk apresiasi pelanggan yang biasanya tuh diadakan oleh kebanyakan perusahaan untuk mempertahankan customer loyalty. Nah, nantinya customer ini akan diberikan rewards dan bisa ditukarkan melalui penerbangan secara gratis. Next. Nah, selanjutnya di sini ada aspek pemasaran yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Salah satunya yaitu dari segi produk, PT Garuda memberikan jasa penerbangan yang baik dan memuaskan bagi konsumen. Dan untuk segi yang kedua, aspek pemasarannya melalui price, Garuda di sini menentukan tingkat harga yang sesuai dengan kualitas penerbangan yang diberikan. Lalu dari segi price, aspek pemasarannya di sini Garuda memberikan kemudahan dalam menyediakan fasilitas pemesanan tiket melalui call center dan online booking melalui web atau SMS. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength. Yang pertama itu ada nama besar perusahaan, lalu pengalaman perusahaan di bidang penerbangan, lalu ada sumber daya manusia yang handal, lalu ada memiliki sistem penerbangan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, lalu ada memiliki rute penerbangan domestik dan internasional,
Lalu yang terakhir ada fasilitas dan pelayanan yang prima. Di sini ada weakness. Yang pertama itu beberapa SDM perusahaan bermasalah sehingga muncul konflik antara karyawan dengan manajemen Garuda. Lalu yang kedua, kondisi keuangan yang kurang bagus. Yang ketiga, biaya operasional yang tinggi sehingga menyebabkan harga tiket pesawat lebih mahal dibandingkan maskapai lain. Lalu yang terakhir, ada harga tiket tidak terjangkau untuk semua segmen pasar. Lalu opportunity-nya, yang pertama adanya dukungan dari pemerintah berupa pinjaman dana untuk membantu menyehatkan keuangan perusahaan. Yang kedua, kebutuhan masyarakat akan penerbangan ke dalam dan luar negeri. Lalu yang ketiga, ada berkembangnya sistem penerbangan di Indonesia. Lalu tricks-nya di sini ada bahan bakar pesawat Garuda Indonesia berasal dari Pertamina, sehingga bahan bakar bergantung pada Pertamina. Lalu yang kedua, maskapai penerbangan lain yang lebih murah dan kapasitas lebih besar. Yang terakhir, ada cuaca yang tidak menentu. Oke, sekian presentasi analisis kasus dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.